Oke lur, hari ini kita bakal ke tempatnya Bang Ade K7 ya, rendang K7. Dia yang sempat tampil di acaranya ini apa? Chef Gordon Ramsay. Itu dia ke Sumatera Barat. Nah, si UKM lokal rendangnya itu yang dipilih Ade K7. Sekarang kita mau ke sana buat ngobrol-ngobrol, buat ngoprek tuh apa ya, ngobrol apa ya adalah pokoknya panjangannya pakai masker CBLK, kacamata biar nggak bolor, dan mobil pinjaman. Oke, kita berangkat. Oke lur, sekarang kita lagi tunggu Bang Adenya. Ini tempatnya belum tahu di mana. Kalau dari WC tadi mestinya daerah sini ya. Cuma ini nyasar atau enggak? Kayak gang-gang gitu, ini sempit. Jadi mobil agak susah masuk. Kita tunggu si Bang Ade lah. Katanya sih benar daerah sini. Oke, kita ikutin temennya Bang Ade yang baju abu-abu, pakai topi, Scoopy biru. Jalannya sempit, saudara-saudara. Ada ramai. Wah, plat motornya BA, dibawa langsung dari Padang ya. Oke, Scoopy biru jangan sampai lolos. Jadi ini kontrakannya Bang Ade. Sementara dia di Jakarta, tinggalnya di sini. Kayaknya bisa masuk satu mobil lagi tuh. Motornya lagi dipindah-pindahin dulu. Oke. Kamu udah subscribe belum? Kalau yang belum, subscribe dulu ya. Terus lagi sampai like-nya mana? Oke, ceritanya yuk kita semua. Siap. Oke lur. Saya pakainya lur. Padahal saya darahnya Minang. Oke. Cuma lur itu dari dulur. Sedulur ya. Sunda. Jadi saya dagingnya Sunda, darahnya Minang. Oke. Cuma kupingnya masih bilingual lah kupingnya. Boleh. Berarti Minang. masih ngerti lah ya. Iya, tadi ngomong bahasa Minang ngerti. Paham ya. Paham. Oke. Cuma kalau disuruh ngomong udah lidah Sunda. Oke. Baik. Oke, kita sekarang sama Ade K7. K7. Sebenarnya kontennya udah banyak loh.
Ya kan udah interview sama macam-macam kan? Udah lumayan, ada sama Pak Bi juga. Nah, Pak Bi udah. Coach Tom apa sih? Tom McEville. Oh iya. Tom McEville. Belum banyak sih Bang, belum itu mah. Belum habis Yang jari. yang paling mutakhir yang Nat Geo. Yang terakhir sama Nat Geo saya. Cuma itu nanti kita segmen berikut. Segmen berikutnya. Yang saya mau tanya pertama sebenarnya basicnya apa sih? Saya basicnya kalau nyebut malu sih sebetulnya. Kayaknya kita sama soalnya aliran MIPA kita. Ya, berarti sama ya. Bang? sama. Jadi capek kali ya ngurusin angka, ngurusin perhitungan, persamaannya tidak pernah sama gitu. Persamaan distribusi Poisson gitu ya. Jurusan apa dulu? Fisika. Kita masih deketan, saya kimia. Oh, saya sastra kimia. Oke. Dari fisika ke rendang ya. Ini tata fisika, tata boga. Tata boga fisika. Dari fisika ke tata boga, tata fisika, tata boga gitu. Oke, baik. Di mana Anda, Las? Di FMIPA UNP, Universitas Negeri Padang. IKIP lah ya dulu IKIP ya. dulu IKIP, sekarang sudah universitas. Terus dari fisika habis lulus sempat kerja di bidang fisika nggak? Nggak pernah sama sekali, bahkan sejak saat kuliah. Jadi ceritanya kuliah 2005, masuk di fisika 2005, terus 2006 mulai justru menjajaki bisnis kuliner. Itu catering dari rumah ke rumah dari teman-teman, itu masak sambal atau lauk. Apa orang tua punya background jualan maksudnya? Enggak sih, ini cuma insting aja untuk bertahan hidup barangkali. Ya kita mungkin darah minat dagang ya. Iya, minat dagang. Jadi banyak macam-macam tuh dari semester 2 kita udah mulai jualan. Hanya jualan dulu itu. Jualan dulu, terus habis itu ribet masak. Ya kan capek banget tuh masak. Habis kuliah masak lagi di fisika kan ngerti sendiri. Masak sendiri maksudnya? Masak sendiri itu untuk teman-teman dari rumah ke rumah. Jadi waktu itu kalau di fisika tuh kuliahnya padat. Jadi ada praktikum kimia dasar, biologi umum, ada fisika gitu kan. Semua bikin laporan awal, pendahuluan, laporan hasil, jurnal segala macam. Jadi akhirnya menyita waktu, beralih jadi repackaging, keripik. Jadi keripik dibeli satu karung, terus di rumah di packing terus diedarkan gitu. Nah itu juga nggak betah karena sibuk banget dan untungnya itu nggak terlalu kecil. Akhirnya kita jualan celana. Kebetulan ayah tukang jahit, jadi waktu itu teman-teman di Padang bikin celana 125.000. Kalau sama ayah cuma 50 ribuan kan. Jadi celana apa? Celana goyang kan di MIPA kan. Banyak yang pakai celana bahan gitu. Oke. Ya. Dan caranya juga gampang sih. Jadi celana mereka paling suka pakai celana apa? Pinjem sama bahan kirim pulang. Ayah udah ngerti dong ukurannya segimana gitu. Oh bahan kayak gini. Iya bahannya ini. Nah udah itu. Dengan itu cara bertahan hidup karena subsidi udah putus dari semester 2. Loh, kuliah di Padang. Orang tua di Solo. Oh Solo. 100 kilo dari Padang di Solo. Solo ya pakai K ya. Kalau Solo kan Jawa Tengah. Ntar di map dilihat nyasar Jawa ya. Solo. Oke. Jadi perantauan pertama itu Solo ke Padang ya. Nah terus setelah itu juga nggak berakhir di celana sih, akhirnya punya bimbel. Betul ngajar. Semester berapa bikin bimbel? Bimbel itu tahun 2008. Masih kuliah kan? Masih kuliah. 2008 bikin bimbel itulah yang agak dibisniskan gitu. Buat SMA. Semua, jadi lebih kepada semi homeschooling gitu. Semi homeschooling itu jadi anak-anak yang bermasalah. Yang bermasalah itu bermasalah apanya nih? Bermasalah bukan. Jadi kadang sekolah itu. Nah ini kembali kepada idealisme ya. Kadang sekolah kita di Indonesia kan wacananya wacana akademik ya. Semua diukur dengan angka. Padahal idealisme kita sebagai pendidik kan nggak mungkin kan di dalam hutan itu hewan disuruh lomba renang. Apa kabar yang hewan terbang gitu ya. Nah terus juga dan di sekolah kita seperti itu, sehingga ada beberapa anak-anak didik kami yang memang dia sebetulnya bukan bodoh, dia nggak bodoh, dia pintar, cuman guru atau pengajar tidak mengetahui bagaimana cara membuat anaknya itu tertarik untuk belajar sih gitu, seperti itu sih. Nah akhirnya kita jadi kebagian beban. Nah itu berlangsung dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011. Nah di 2010 sendiri itu kita udah 2010 baru kerja di hotel. Udah lulus tuh? 2010 lulus jangan dibahas. Lulus jangan dibahas. Oke. Skip. 2010 di hotel. Kerja di hotel. Di hotel 5 tahun. Jadi apa? Awal masuk jadi resepsionis
hotel. Oke, dari fisika Ya, ke jadi resepsionis. resepsionis hotel. Jadi karena gini, jadi waktu di bimbel itu saya sudah punya penghasilan lumayan untuk ukuran mahasiswa. Murid saya ada 20 orang, saya ada guru, asosiasi kita kumpulkan guru itu ada 24. Saya bisa penghasilan 6 juta, 7, 8 juta sebulan, sampai 9 juta sebulan itu. Bersih atau nanti itu dibagi lagi? Bersih. Oh, bersih. Bersih semuanya. Karena yang saya ajar itu berkebutuhan khusus. Oke. Terlalu cerdas atau juga perlu usaha lebih. Nah, itu ya, terlalu cerdas atau perlu usaha lebih. Terlalu cerdas itu maksudnya ada yang masuk kelas RSBI. Apa tuh? Ada kan kelas-kelas internasional. Yang apa? Atau kelas Yang percepatan lompat gitu. itu ya? Gitu. Itu kan cerdas banget. Nah, itu kita. Nah, ada juga yang memang perlu usaha keras untuk membuat mereka mengerti tentang bahan pelajaran. Ya. Jadi, bukan berarti mereka bodoh sih, sebetulnya tidak. Ya. Jadi caranya aja yang perlu kita cari tahu. Caranya gitu kan, belum nemu. Caranya belum. Sedangkan di sekolah caranya seragam. Sama gitu, disamakan yang audio, yang visual, yang kinestetik sama aja gitu. Nah, kita nggak setuju yang seperti itu. Kita pisahkan kelas-kelasnya gitu kan. Wah, itu effort banget ya. Nah, itu betul dan rasanya berat. Ini adalah keputusan paling berat, salah satunya waktu di awal-awal itu adalah itu meninggalkan bimbel dan kerja ke profesional. Saya harus kerja jadi resepsionis hotel dengan gaji 1/5 dari penghasilan yang dulu. Dari itu. penghasilan yang dulu. Sampai adik saya kan biasanya bawa adik ke Padang untuk disekolahin ya, sampai adik saya pulangkan gitu. Kenapa? Karena saya merasa udah gak nyaman. Ini kayak saya bekerja dari pagi sampai malam gitu kan, gitu sih maksudnya. Jadi udah nggak nyaman, jadi pengen kerja yang lebih bersistem, masuk ke perusahaan di hotel. Di hotel 5 tahun, nah pertama masuk itu di resepsionis dulu. Resepsionis, nah lalu kita gunakanlah naluri kita di FMIPA ya kan, kita punya sikap ilmiah ya, metode ilmiah, kita observasi, kita lakukan proses pengambilan data. Di hotel itu kita cuap-cuap, kita sampaikan apa yang pengen kita kerjakan di situ. Akhirnya owner menerima. Mulailah di situ ada karirnya. Resepsionis cuma 4 bulan, jadi supervisor, jadi asisten manajer, sampai kita dapat kesempatan belajar membuat SOP. Jadi saya pernah membuat SOP operasional hotel itu untuk sekelas bintang 3 itu sebanyak 300 halaman lah, tapi kan itu ATM konsepnya. Jadi kita kumpulkan dari berbagai sumber, kita sesuaikan dengan kebutuhan tempat kita, kemudian kita sesuaikan juga dengan ritme kerja. Nah itu kerjanya gitu, sehingga jadi mengerti dari proses itu bagaimana mengoperasionalkan hotel dan restoran. Nah di tahun 2014 kita ikut beberapa pelatihan, salah satunya dari, nggak apa-apa sebut ya, dari Pak Guru saya, Pak Laksita Utama Suhud. Itu pelatihan itu yang membuka cakrawala berpikir saya untuk ini kita harus lakukan revenue generation nih. Nah padahal ini di perusahaan di hotel bos itu ya? Di bos yang punya ya, tapi saya gini Bang Osan, yang saya pahami dari dulu, kita yakin ya membangun bisnis itu sama membangun brand itu pasti perjuangannya panjang. Itu perlu latihan. Nah untuk mempercepat proses latihan itu saya berprinsip setiap saya kerja di tempat siapapun, saya selalu prinsip ini kayaknya punya kita. Jadi kita kerjakan sepenuh hati, kita kerjakan, kita perjuangkan sepenuh hati sih gitu. Akhirnya saya berpikir kita bangun deh revenue generation dari hotel ini. Lahirlah 2 revenue generation dari hotel, oleh-oleh sama tour and travel. Nah oleh-oleh ini kita namai dulu brandnya Dapur Anduang. Nah Dapur Anduang sama Abidin Tour and Travel. Nah itu menjadi salah satu revenue lain dari hotel tempat saya kerja. Nah, ketika ada yang bertanya sejak kapan kamu mulai merintis tentang rendang, ya sejak saat itu. Di tahun 2014 itu kami mendedikasikan waktu untuk mempelajari tentang rendang-rendang tadi. Kita sampai mencoba semua jenis rendang, kita belanja jenis rendang apa saja untuk mendapatkan itu untuk experience. menunya hotel itu? Bukan untuk kita jual di brand itu. Jadi saya menciptakan itu sampai kita datang ke Payakumbuh, ke salah satu master kulinernya Sumatera Barat gitu. Belajar tentang bagaimana membuat rendang, dan di sana kita mempelajari, nah flavor ini datangnya dari situ Bang. Jadi dari pengalaman kami misalnya kan kayak memilih kelapa mana, kan ada kelapa pesisir selatan, kelapa Pariaman, kelapa Pasaman. Terus ada bawang lokal dari Alahan Panjang, ada bawang Brebes, ada bawang Cirebon, ada bawang Peking gitu. Terus juga ada cabe, ada cabe keriting yang dari Solo, dari Kerinci, dari Bukit Tinggi gitu. Ada cabe yang dari Jawa, cabai kotak, ada cabai pakai rawit, ada mungkin lengkuasnya pakai lengkuas merah, ada pakai lengkuas putih, ada lengkuas dari daerah dataran tinggi, ada lengkuas dari dataran rendah. Kemudian kita coba ada serai, itu dari daerah dataran rendah, ada serai dari dataran tinggi, daun salam, daun jeruk, asam kandis, ketumbar, pakai palanya pala lokal atau pala impor, pakai misalnya pakai
kapulaga ya, kapulaga lokal apa kapulaga dari India. Pakai Itu kemiri, variannya nggak pakai bakal kemiri. banyak banget kalau di Indonesia dikumpulin. Betul gitu, makanya ini, nah dari situlah ada pengalaman bahwa ternyata rendang ini sangat dalam dan itu bisa kita kembangkan mungkin jauh dari apa yang kita pahami saat ini ya. Nah makanya dari itu kami berusaha mencari ilmu sebanyak mungkin, terus juga sampai mempelajari tentang antropologi rempah, sejarah rempah Nusantara seperti apa. Wah, gitu-gitu sih. dalam. Akhirnya sampai ke sana kita temukan misalnya ternyata ya dahulu itu pala, satu biji pala itu lebih berharga daripada segenggam emas. segenggam emas, Seperti yang disampaikan Pak Bi dalam acara rebranding gitu. Jadi tadi sampai di itu ya, di perhotelan itu Perhotelan. mulai rendang itu Mulai ya. rendang itu di situ. Sampai kita memang di hotel itulah kita dapat kesimpulan. Saya dapat ilham ya, maksudnya dapat inspirasi bahwa rasa itu nggak ada yang mutlak. Jadi menurut kita enak itu belum tentu buat orang lain enak, dan Beda juga lidah. beda lidah, dan itu sangat independen sih sebetulnya. Kadang enak tidak enak itu mungkin bisa kita belum bisa kita jadikan acuan sebetulnya secara general. Mungkin yang bisa kita jadi acuan adalah berkualitas gitu. Berkualitas dan tidak berkualitas itu maksudnya lebih kepada apa? Kadang kenapa sih ada pertanyaan kenapa sih orang bisa menjual produk makanan food and beverage itu dengan harga murah gitu? Mungkin bahannya tidak berkualitas, mungkin cara mengolahnya tidak berkualitas, mungkin tempat mengolahnya itu tidak standar. Seperti itu sih. Makanya kita juga bisa memahami harga-harga. Kok iya dia bisa jual dengan harga segitu ya gitu. Ada misalnya Ya ada yang dikorbankan sih. Ya, ada yang dikorbankan gitu. Gitu sih. Dari situ memahami hal tersebut sehingga saya punya ancar-ancar. Jadi dari hotel itu juga 2014 itu saya juga nggak langsung punya bisnis rendang Bang Osan. Tapi ngulik rendangnya udah dari Mulai situ rendang ya. udah dari situ. Saya lebih mendalami. Jadi akhirnya saya pindah kerja jadi CEO sebuah grup restoran selama hampir 2 tahun. Nah itu ada 32 cabang. Ada 32 cabang. Di mana nih? Di Padang? Dia pusatnya di Padang sebetulnya. Cuman brandnya juga ada di seluruh Sumatera sih kecuali Waktu itu Aceh dan dulu Bengkulu. di Padang. Kantor pusatnya di Padang. Jadi habis Keliling-keliling lah. kuliah jadinya. itu akhirnya pulang kampung ya? Enggak tetap di Solok Kota gitu Padang, ya? tetap di Kota Padang. Masih rantau. Jadi di Kota Padang. Jadi udah nggak pernah bilang ke Solo kayaknya, dan juga mungkin belum ada pikiran buat balik kampung sebetulnya. Nah di situ jadi 32 brand Bang, jadi karyawannya hampir ya bisa dikatakan 750-an lah. Terus ya lumayan menyita waktu, perhatian, konsentrasi gitu. Di situ juga belajar tentang bagaimana ternyata ngurusin logistik, terus mass production gitu. Terus kan kalau misalnya ada 32 cabang kan kebayang kalau satu cabang misal rata-rata 300 juta sebulan misalnya kan, 300 juta sebulan itu atau inilah satu cabang itu 150 juta sebulan kali 32 cabang itu udah berapa gitu rata-rata. Nah itu misalnya mengkonsumsi beras itu 1/4 karung sehari gitu. Atau 1 karung sehari, itu berapa karung kita harus belanja beras, berapa karung. Nah itu walaupun enggak kita CEO-nya nggak mungkin lah ya, tapi setidaknya pemahaman atau mungkin sense untuk mengelola yang huge atau mass production itu juga sudah mulai kelihatan nih. Makanya pada tahun kedua kerja memutuskan untuk kayaknya saya pengen bisnis sendiri deh gitu. Pengen bisnis sendiri. Jadi pindah kuadrannya itu dari situ sih Bang Osan. Sebelumnya itu tahun berapa? 2017 akhir di bulan Oktober saya pindah, pengen jadi entrepreneur gitu. Itu udah K7 tuh 2017? Udah K7. Udah ya? Udah K7. Tadi sebelum kita rekam kan saya tanya risetnya berapa lama nih? Kan dari 2014. Artinya itu dari yang hotel itu ya? Jadi dari hotel restoran? Dari hotel sih sebetulnya, dari hotel itu sih ilmunya. Ya kan artinya karena kita lakukan sendiri, dan karena kita anak MIPA ya Bang. Jadi biasa kalau kita di MIPA itu praktikum atau penelitian biasa ada jurnalnya. Ada jurnalnya. Dari jurnal itulah yang kita ulik kembali, jurnal yang telah kita bikin. Oh ternyata ini akhirnya kita bisa sampai pada titik sekarang yang kita kembangkan itu sih. Pada akhirnya sih sebenarnya ilmu kepake. Kepake sebetulnya Asri. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah mengasih ilmu sama kita. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia betul. Jadi walaupun nggak lulus gitu, gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Ilmunya kepake semua. Terutama yang paling saya syukuri adalah jadi kita jadi ngerti Bang sekarang proses pengawetan itu kan lagi-lagi ilmu kita tuh. Proses pembusukan itu adalah proses kimia. Ya kan, proses kimia, dan proses tersebut bisa dihambat dengan
beberapa metode. Apakah itu memberikan zat aditif atau zat pengawet, BTP atau bahan tambahan pangan, ataupun dengan proses. Nah, proses itu bicara fisika. Ada proses termodinamika yang melibatkan suhu, juga mungkin ada proses yang melibatkan proses iradiasi. Jadi ada bahan makanan yang bisa diradiasi, Bang, sehingga dia bisa tahan. Nggak ngubah rasa? Nggak ngubah. Jadi dengan panjang gelombang tertentu diradiasi. Nah itu kan fisika banget. Pakai itu betul. Sehingga, maaf fisika saya C, saya nggak ngerti. Terus proses termodinamika. Ya termodinamika maksudnya gini. Ada dua aliran proses pengawetan kalau dalam rendang selain iradiasi ya. Kalau iradiasi itu sudah masuk pada ini pangan kebutuhan khusus, Bang. Sudah pernah bicara dengan orang Batan asli di Batan Pasar Jumat. Bicara bahwa ada beberapa lembaga atau negara atau daerah yang meminta memang hasil iradiasi. Kenapa iradiasi itu perlu? Karena kita perlu mengatur beberapa nutrisi yang boleh dan yang nggak boleh. Bahan-bahan yang boleh nggak boleh ada dalam makanan itu bisa dihilangkan dengan proses tadi. Sehingga misalnya untuk terapi kanker, ya, kemudian juga pecandu-pecandu narkotik yang itu perlu makanannya perlu diatur, treatment, terus anak kebutuhan khusus. Kemudian ada pekerja-pekerja tertentu seperti ya yang keluar negeri, keluar angkasa gitu, yang kerjanya di daerah-daerah gitu, itu perlu nutrisi khusus. Bicarain dulu. Nah itu kita kesampingkan kan, itu masih sangat jauh ya. Yang terdekat adalah suhu panas dan suhu tinggi. Ya, suhu panas dan suhu rendah. Yang suhu rendah ini pengawetan maksudnya gini, begitu matang, nih udah lagi matang keluar dari wajan, itu langsung kita bekukan. Jadi frozen ya? Shocking frozen gitu. Nah kayak gitu kan proses termo lagi tuh. Jadi masuk. Ternyata ada beberapa bakteri yang penyebab pembusukan itu bisa dibunuh dengan cara seperti itu. Ya, oke. Terus berikutnya ada metode suhu tinggi atau hot filling. Bu Yuyun sering bicara hot filling. Artinya dalam suhu 60-80 derajat itu langsung dimasukkan ke dalam packaging, itu di-seal, diawetkan, itu bisa tahan sampai 6 bulan, bahkan sambal sekalipun. Gitu. Ya. Nah itu kalau sambal ya. Nggak masalah ya, di kemasan nggak masalah suhu tinggi. Ya, makanya kita cari ada kemasan-kemasan tertentu yang tahan pada suhu tinggi. Kalau misalnya PET nggak tahan, tapi kalau vakum food grade itu tahan. Nah, gitu. Udah sering kita coba sih. Nah, juga ada bahkan bahan-bahan plastik atau aluminium foil yang tahan pada suhu 121. Ada mesin-mesin juga yang di set itu tahan di 130 derajat Celcius gitu. Nah, proses tersebutlah yang menjadikan proses pengawetan tadi tanpa harus memberikan zat aditif sih. Jadi proses di belakang layarnya sebenarnya udah mulai duluan ya? Udah sih. Dari fisika, dari ilmu kehotelan, restoran. Allah tuh adil ya. Udah kasih jalan dulu ya. Skenario yang terbaik lah untuk kita. Akhirnya 2017 lah memutuskan pindah kuadran. Pindah kuadran dari karyawan. Tapi waktu kerja di karyawan saya juga cukup bandel sih, Bang. Jadi kayaknya nggak ada pebisnis yang nggak bandel. Iya bandel, maksudnya bandel itu suka bikin sakit kepala owner lah. Iya. Ya maksudnya gini, sakit kepala tapi yang positif sih. Jadi artinya Bu nggak bisa kayak gini, Bapak nggak bisa kayak gini. Kalau kayak gini kita rugi. Harusnya seperti ini. Namun ya itu tadi, karena kita cocoknya di kandang sendiri, ketika membereskan kandang orang lain kayaknya agak terbentur gitu ya. Jadi akhirnya Allah kasih nih ujian nih buat bikin kandang sendiri. Ternyata ya Allah luar biasa rasanya pengalamannya. Ampun ya Allah, kalau dulu sempat underestimate sama pendahulu tempat-tempat kerja baru gitu. Baru kerasa sekarang gitu. Kalau ngadunya langsung kemana gitu. Kalau dulu jadi CEO ngadunya ke owner kan. Iya. Kalau sekarang mah ngadu sama owner. Kenapa yang dipilihnya rendang? Ini belum ada hubungan sama sebetulnya sama CNN sih enggak ya. Cuman karena kalau ini 2017 kan? Iya, 2017. Kenapa kan ingin pindah kuadran tuh? Kenapa rendang gitu? Sebenarnya nggak rendang sih awalnya, Bang. Saya justru kepikiran brownies sih sebenarnya. Nih baru kebongkar sekarang. Iya. Saya kumpulkan semua bahan-bahan, semua ya sama lah ya kayak kita pengen sesuatu ya, semua bahan dikumpulkan. Tapi ada sampai pada sebuah kesimpulan, brownies ini adalah bisnis yang entry barrier-nya tipis. Di Sumatera Barat? Bukan, bisnis brownies ini adalah bisnis yang tidak punya karakter menurut saya. Ini menurut kami ya, menurut pengamatan kita. Kenapa gitu? Karena bahan bakunya itu sangat sederhana sebetulnya. Ada tepung yang semua orang bikin, dan tepung itu sudah bisnis internasional gitu kan, harus diimpor dari mana. Terus masalah harga juga bisa ditentukan dari siapa yang membeli paling banyak gitu. Yang membeli paling banyak punya mesin paling mutakhir gitu sih. Paling di situ.
Ada resep-resep rahasia, tapi kayaknya juga si A punya resep rahasia, si B punya resep rahasia, ternyata pas dicoba mirip gitu. Oh, maksudnya mudah ditembus ya? Mudah ditembus, Oke, entry barrier-nya iya, begitu, iya. entry barrier-nya. Jadi menurut saya kayaknya ketika kita baru mau mulai dengan modal ya 5-6 juta untuk bikin bisnis gitu kan, kayak nggak cocok sih gitu. Iya, Saya akhirnya kepikiran ya sesuatu something yang memang menjadi identitas kita gitu. Yang artinya otentik, yang memang orang sulit untuk melakukan itu. Nah, ada 2 efek sih yang pengen kami bawa. Efek dari customer kita kepada rendang ini pengen kita perbaiki. Asumsi mereka terhadap rendang itu hanya AA seperti versi mereka, sama itu dari mata konsumen. Nah, kemudian dari segi produsen juga kayak gitu. Hai para produsen, rendang itu bukan hanya ini loh, tapi bisa dikembangkan jadi ABCDE. Itu challenge ke kita, sehingga kita di awal-awal tuh dapat respon kurang bagus. Termasuk dengan nama K7. Kenapa namanya harus K7 gitu? Iya, kenapa nggak Taraga gitu? Iya, jadi maksudnya kok K7 itu apaan sih gitu? Maksudnya unik, maksudnya agak terganggu sih pendengarannya. Tapi kita kan punya strategi Bang buat sesuatu kan. Artinya kalau ada sih pengennya K7, kenapa? Karena K7 itu adalah frasa yang belum diabadikan siapapun sih, sebetulnya nggak ada diambil oleh apapun sih K7 itu. K7 tuh kalau dibikin kalimat gimana tuh? Kalimat bahasa Minang. Dia macam-macam Bang. Ada K7 yang Artinya kan suka ya? suka, gemar, doyan, gandrung untuk yang makanan. Dalam kalimat biasanya apa tuh? Deh K7 mana samba aku dembu. Gue suka banget sama di menu ini gitu. Kalau baju deh K7 mana bentuk bajuku dawa gitu kan. Jadi artinya suka banget nih sama desain bajunya. Gitu sih. Terus K7 main KGI gitu. Kalau di Jakarta kama tempat main yang paling K7. Kalau di Jakarta kemana tempat main yang paling disuka ya ke GI misalnya. Iya. Gitu. Dan itu sering diucapkan orang Minang ya? Sering diucapkan oleh orang Minang, tapi nggak sadar. Nggak sadar. Sadar. Karena udah jadi DNA-nya sebenarnya, Iya. udah di darah mereka tuh, Nah, nggak sadar. Ketika ada orang bilang K7 itu mana Minangnya sih? Nah ini kayaknya kadar keminangannya perlu ditambah nih. K7 itu Minang itu sendiri K7. K7 itu Minang sih sebenarnya, karena K7 itu bahasa kita. Iya. K7 itu kalau diuraikan, makanya saya pilih K7 itu. K7 itu merupakan salah satu kata yang bisa dipadankan dengan 5 indera manusia. K7 di raso, mulut ya, K7 di aroma, K7 di dana, K7 di liek, K7 di sentuh, dipegang gitu. Itu 5 indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera penciuman, indera peraba gitu. K7. Oke. Dan kelima itu bisa dibawa. Terbukti memang iya kan, makanan itu ada warna ini, ada suaranya juga gitu. Alhamdulillah. Semua indera di makanan tuh kena. Iya. Iya. Kalau alat juga nggak enak kan gitu. Kalau alat Iya. kan, terus juga kalau misalnya apa, kan makan kerupuk, kalau kerupuknya lembek kan bunyinya beda sama ketika crunchy. Kaju gitu. ya. Nah gitu. Kaju itu kalau kerupuk di bahasa Minang tuh udah kaju gitu. Udah meletoy lah. Kalau bahasa Solonya, bahasa kampung saya itu liok. Oh, Lio. Okay. Nah itu bahasanya juga Bahasa banyak beda. ya. Sama-sama Padang pasti. Di saya kaju biasanya. Kaju, kalau di kami liok. Lah liok kerupuk apa gitu. Lah liok itu artinya meletoy, betul. Iya. Nah gitu sih. Nah itu. Terus apa yang mau dibawakan yang dipilih rendang nih? Maksudnya yang mau diajarkan gitu ya, sebenarnya bukan ngajarin, dia mau ditampilkan, disebarkan ke produsen sama konsumen. Jadi saya sedikit arogan sebenarnya tentang makanan ini ya. Kita menganggap juga Bang Osan, pizza, spaghetti itu kalau menurut saya donat, kan dengar ceritanya donat itu dari siapa sih makanan itu? Kayaknya makanan kampung deh. Di Itali sana tapi bukan di sini ya, makanan kampung itu kan artinya ternyata pizza itu dari sejarahnya adalah makanan yang dimakan saat bekerja saat beraktivitas, termasuk juga french fries ya. Yang di kaum buruh segala macam, atau mungkin di kampung-kampung mereka gitu. Cuman karena bangsa mereka adalah bangsa yang hobi bepergian gitu. Bepergian itu artinya gimana Bang? Bahasa lainnya dari menjajah gitu ya. Nah, dan dari situ sudah mulai ekspansi. Jadi itu berkaitan juga dengan ini sebetulnya. Sementara makanan kita bawa budaya. Jadi mereka datang ke suatu negara, mereka juga turut mewarnai. Ya artinya sama juga kayak kita dong gitu. Misalnya kita merantau, kita tetap dong merasakan, mencicipi cita rasa kita gitu. Nah sehingga itulah ada beberapa buku yang saya baca yang mempengaruhi pola pandang saya terhadap makanan. Sehingga saya punya sebuah kesimpulan bahwa rendang ini adalah kita. Rendang ini adalah Minangkabau gitu. Karena
kita punya alasan kuat kenapa kita punya rendang. Kita punya sumber daya penghasil rendang terbaik. Kemudian kita juga punya orang-orang yang bisa mengolah. Sehingga saya punya kesimpulan, dan kesimpulan ini mudah-mudahan saja masih bisa bertahan sampai saat ini, bahwa tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuat rendang selain orang Sumatera Barat. Yang terbaik ya. Yang terbaik ya, kita bicara yang terbaik. Selain orang Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang rendang itu diciptakan di Sumatera Barat dengan berbagai filosofinya gitu. Rendang itu punya filosofi gitu. Filosofi rendang itu yang kita jadikan sebagai acuan untuk mengembangkan rendang ini mau kayak gimana sih gitu. Makanya nggak pernah kan ketemu di Sumatera Barat rendang babi, maaf, nggak ada ya, nggak ada rendang babi ya, juga nggak ada rendang guguk juga nggak ada. Yang pokoknya yang baik-baik deh. Kalau daging ada rendang berkualitas, ikan juga kalau dimasukin rendang juga berkualitas gitu. Jadi kesimpulannya adalah rendang ini adalah makanan terhormat gitu. Kenapa kita harus malu untuk memperkenalkan ini? Taruhannya ada cuma 2 sih menurut kita, Bang. Kita yang terkenal karena rendang, atau kita yang memperkenalkan rendang pada dunia, gitu aja sih. Tapi kayaknya yang kedua yang terwujud. Kita yang terkenal di dunia karena rendang. Betul. Salah satunya dengan si Gordon tadi. Iya. Nah itu sih. Sama CNN masuk makanan CNN terenak di dunia kan? Terenak di dunia. Karena memang sebetulnya iya. Iya. Sebenarnya rendang sendiri itu kan kata kerja ya. Proses. Rendang itu adalah proses kan, bukan marandang. Bukan benda kan ya? Bukan produk. Dari apa? Asal katanya apa? Marandang. Randang. Jadi rendang itu di Sumatera Barat, di Minangkabau itu adalah proses pengurangan air secara perlahan-lahan pada suatu bahan. Jadi bukan hanya untuk lauk pauk. Kita juga proses marandang itu juga ada buat kopi. Jadi kayak merosting lah itu rendang. Jadi kopi itu ada lagunya kalau di Padang, di Sumatera Barat. Lagu Rambuki Api, Marandang Kopi gitu. Jadi merosting kopi, marandang kopi, yang direndang itu kopi. Jadi proses merosting, bayangin aja kalau teman-teman pernah lewat ke suatu tempat atau di start atau di tempat minum ya. Ketika ada kopi atau tempat jualan roti, jualan roti gitu, ketika ada aroma kopi itu adalah marandang kopi. Kalau di Sumatera Barat zaman dulu ya, kita kan punya kebun kopi, Bang. Kopi yang kita minum dengan keluarga adalah kopi yang kita ambil dari kebun kita. Itu sih maksudnya. Dan setiap rumah itu bisa merandang kopi. Merandang kopi. Terus kita punya kacang tanah ya. Kacang tanah itu juga ada nama kacang randang. Randang. Terus ada beras ya. Ada kuliner Sumatera Barat namanya bareh randang. Nah, jadi bukan hanya rendang daging sih, enggak sih. Karena intinya dia meniadakan air di situ. Itu prosesnya. Nah, di rendang yang jadi lauk pauk sendiri itu juga bukan hanya daging, Bang. Nah, itu juga orang berpikiran kadang di luar sana, rendang itu makanan mewah, enggak juga gitu. Bahkan kita di kampung-kampung juga bisa makan rendang enak. Saya sempatannya dulu ibu saya tuh selain rendang paru daging gitu ya, ada ubi, rendang telur juga. Belakangan nangka, durian. Di Padang ini kayaknya semua direndang. Iya. Karena jengkol juga yang salah. Jengkol jangan salah, itu dahsyat banget. Karena rendang itu bukan daging tapi prosesnya mengurangi kadar air pelan-pelan gitu. Jadi ketika ada yang bicara ini belum rendang, ya tergantung buat apa dulu, needs-nya apa, rendang ini mau kita apakan. Ya kalau needs-nya misalnya buat anak-anak ya udah jangan terlalu alot lah dagingnya buat anak-anak, ataupun orang tua, dagingnya mau ditumbuk dulu, dihaluskan dulu dagingnya kayak bakso sehingga mudah digigit. Macam-macam sih sebenarnya rendang. Jadi nenek moyang kita itu jenius sebenarnya. Benar, jenius sebetulnya, dan kita tinggal gimana aja sih memanfaatkan itu tadi. Dan saya termasuk aliran yang masih sangat suka tuh makan-makan tradisional. Jadi kayak ke Surabaya carinya rujak cingur gitu. Kalau ke sini sukanya ketoprak gitu. Kearifan lokalnya. Kearifan lokal, walaupun sekarang sekali-sekali juga perlulah benchmark. Betul. Jadi artinya apa sih yang membuat kuliner orang lain itu terkenal? Sejauh ini kesimpulan saya gini aja sih, Bang San. Ketika mencicipi atau mencoba, mereka itu selangkah lebih dulu mungkin di distribution channel. Jadi mereka selain mungkin pikiran mereka lebih maju, kayaknya mereka bisa itu menyebarkan semakin jauh dan semakin luas produk itu. Ya kalau bisa menyebarkan misalnya awalnya dari Eropa bisa sampai ke sini, berarti kan dia sudah mikirin desain produknya, save life-nya, cara distribusinya, siapa yang beli, segmented targetnya, itu mereka udah bicarakan dengan baik barangkali. Nah, tinggal kita aja nih, rendang kita mau dibawa sejauh mana? Apakah cuma dijual di Padang, di Jawa, di Asia Tenggara, atau bahkan kita seperti visinya, spicing the world. Rendang sendiri kan tadi sumber rempahnya aja kan dari mana-mana kan. Kelapa di sini sama di sini beda. Rendang ketujuh ini dia bawa rasa yang mana nih?
Nah, kalau kami sekarang karena tahapan ya, artinya kita memahami bahwa proses ini penting dan sampai sekarang pun K7 belum selesai untuk mengeksplor itu. Akhirnya kami punya kesimpulan bahwa karena sasaran kami berjualan bukan untuk Sumatera Barat, jadi kami Karena di sana udah pada jago. Udah pada jago, artinya mereka bilang mah rendang mak gue mah nggak ada, maksudnya rendang gue mah nggak ada apa-apanya dibanding rendang mak gue gitu. Iya. Jadi kita nggak bertarung di sana, kita lebih memilih kepada ya buat apa menggarami air laut kata Pak Bi. Jualan rendang di Padang nggak usah, mending dicari tempat lain gitu, maksudnya kayak di sini atau di daerah lain. Karena versi saya juga rendang terbaik yang buatan ibu saya. Ya betul, jadi ada salah satu film tuh yang menginspirasi kami bahwa makanan terbaik itu sebanding dengan jumlah ibu, Bang Osan. Wow. Itu kutipan yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Masih ingat filmnya Le Grand Chef, itu film Korea. Wah, jadi kayaknya perlu nonton. Masakan terbaik itu sebanding dengan jumlah ibu. Kenapa? Ya kita juga paham ya, berarti kan kita diajarin makan sambal sama ibu kita. Iya. Saban hari sampai kita dewasa, sampai mungkin sampai umur 17 tahun kita masih makan makanan yang sama. Kita dikenalkan rasa dari ibu. Pasang surutnya masakan ibu habis berantem atau gimana gitu kan, agak asin atau pedas atau kurang, atau lagi uang belanjanya lagi banyak atau gimana. Itu kita rasakan, sehingga makanan yang paling kita rekam dalam benak pikiran kita adalah makanan ibu. Jadi kami K7 tidak mendeskripsikan rendang K7 itu rendang paling enak, nggak usah. Yang kita declare adalah bahwa kita bisa membuat rendang itu sesuai dengan customize-nya mereka. Jadi ketika punya konsumen, kita akan tanya, orang mana? Biasa tinggal di mana? Banyak banget dong rasanya kalau gitu ya? Bisa. Itu makanya lebih dari 200 gitu. Wah. Lebih dari 200 ribuan bahkan. Karena itu bisa diatur dari tadi. Berarti kalau dia orang Solo misalnya kan, contohnya salah satu kasus, mungkin bagi orang Batu Sangkar, rendang yang dibuat oleh orang Batu Sangkar itu rendang yang paling enak. Tapi belum tentu buat orang Solok seperti saya, Bang. Nggak tahu orang Payakumbuh mungkin paling enak rendangnya Payakumbuh. Ya nggak masalah ya, emang begitu. Karena rasa itu kan independen. Sama juga kan kayak gini. Bule-bule itu kadang bule ya, mohon maaf sebut merek ya. Bule kan ada perusahaan pizza terkenal tuh, mereka kok nggak banyak makan yang di sana sih. Tapi kayak bule ekspatriat itu, dia lebih suka makan di pizza-pizza yang otentik misalnya, yang namanya nggak ada di otak kita bahkan. Gitu sih, Bang. Oh gitu ya? Gitu, jadi mungkin ini rasanya udah nggak otentik gitu, jadi gitu. Jadi setiap orang berhak. Karena mungkin yang itu berusaha mengeneralkan rasa kali ya? Betul, nah makanya K7 punya 4 formula rasa sih. 4 formula rasa ini masih bisa dikembangkan, tapi kami untuk menyederhanakan itu ada 4. Yang pertama Nusantara. Nusantara itu everyone can eat, man. Jadi semua orang bisa makan, bahkan anak-anak. Ya, tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin. Kita tidak. Nah, ini satu lagi, kita tidak pakai penyedap sama sekali. Nggak pakai penyedap. Kita memang lama itu mengkombinkan. Jadi bahan baku yang disediakan alam melimpah itu bisa kita atur konsentrasinya itu untuk menghasilkan olahan makan yang enak. Tergantung di jumlahnya, takaran sih sebetulnya. Semua orang tahu kan, bikin rendang tuh pakai bawang, pakai apa? Bawang tahu. Tapi membuat takaran yang pas itu. Iya. Nah itu alhamdulillah berguna juga banget. Kita pakai timbangan digital. Berguna ya dulu di lab ini. Di lab itu benar-benar alhamdulillah. Iya ada timbangan digital, neraca digital gitu kan. Terus juga kita nggak bicara misalnya satu ruas jari ya, ruas jari kita aja beda, Bang. Nih jangan kiri kanan beda. Jadi nggak pakai. Ibu kita atau istri itu kalau masak kan udah by feeling kan. Sedangkan kalau udah industri udah nggak mungkin feeling masuk gitu. Betul. Jadi semuanya harus konsisten gitu kan. Makanya kita familiar dengan SPS. SPS itu adalah Standard Purchase Specification. Jadi kita akan pakai kelapa yang umurnya berapa. Dengan vendor pun kita bisa lebih baik, Bang Osan. Misalnya dalam satu ini udah bicara teh, nggak apa-apa lah. Artinya yang kalau kelapa umurnya aja harus spesifik, ketersediaannya mungkin nggak banyak ya? Nah kita kan suppliernya kelapa itu alhamdulillah masih cukup aja tuh, Bang. Oh gitu ya. Soalnya saya pernah nih kayak pernah di Ocean Stories juga di YouTube sama Mbak Dewi kelapa tart. Kan bahannya juga kelapa dan dia hanya pakai kelapa pilihan. Dan kadang di tukang itu ada, kadang nggak ada gitu kan. Tapi kan harus speknya dia itu. Nah di rendang itu berarti sama ya? Ya sama. Tapi memang asli kita kan udah ya bisa dikatakan masak rendang itu ratusan kuali ya. Dari satu kuali ke kuali lain itu kita memang bisa mempelajari sesuatu bahwa ternyata
Bahan baku itu penting banget. Pemilihan bahan baku Pemilihan ya. itu sangat penting sih. Artinya kelapa ini, kelapa itu gitu kan. Jadi bisa jadi kelapanya sama, bentuknya sama, tapi ketika diganti sama supplier kita tahu. Oke. Gitu sih Bang. Sampai sekarang berarti udah 3 tahun ya? 2007 ya. 2017 ya? 17, 18, 19, 20 ya. Udah 3 tahun. Udah sampai ke mana jualan? Iya, jualan besar-besaran sih belum. Amin, mudah-mudahan segera ya. Ini karena terhalang Covid harusnya kita sudah ngasih buat jemaah haji di Saudi di musim haji. Tapi kalau untuk di Tenteng sih udah banyak sih Bang. Oke. Ya di Tenteng ke Saudi itu udah lebih dari 2 ton lah ke Saudi. Di Tenteng tuh maksudnya dibawa dari sini? Dibawa dari sini. Dibawa sama jamaah buat umroh makan buat di sana gitu ya? Itu kan ternyata setelah kita kuliah website, kalau webinar itu namanya juga ekspor ternyata Bang. Walaupun dibawa dari Walaupun sini? dibawa dari sini namanya gitu? ekspor, namanya ekspor. Oh, Jadi walaupun dibawa di Tenteng pun buat oleh-oleh, buat makan di sana itu juga namanya ekspor, ekspor gitu. Oh, Atau oke. memindahkan. Cuman ekspor resmi kita yang belum ya, memang lewat KPBAN belum Berarti seandainya ada yang beli buku saya nih, buku CBLK, dibawa ke sana? ekspor. Ekspor. Terbuka ya. Ekspor katanya. Ini baru kemarin webinarnya. Oh, Webinarnya oke. kemarin katanya gitu sih. Tapi kalau itu udah banyak sih Bang, udah lumayan. Udah tonase juga sih ukurannya dengan sampai kurun waktu sekarang ya udah tonase. Sebulan berapa? Kalau sekarang maksudnya tonase itu dikumpulkan akumulasi kalau sekarang. Nah, kalau sekarang mah kita bicara ya tadi kita saat bicara sekarang baru mulai bangkit lagi karena ya semuanya terhantam lah dengan pandemi ini. Jadi kita mulai bangkit dan mudah-mudahan ke depan enggak. Kemarin kita baru-baru mau pulih nih corona. Itulah perjuangan membangun brand ya, nggak segampang juga yang dibayangkan, tapi kita masih optimis sih, Kita dulu ketemu pertama kali itu kan 2019 ya, di acara Rebranding Indonesia ini, Indonesia Spicing the World. Indonesia Spicing the World. Di situ udah kalau bicara milestone gitu, K7 udah di mana dulu? Dari dibandingkan visinya apa sih? Visinya ya betul Spicing the World kan? Karena ini di tagline perusahaan kita adalah K7 itu adalah Signature Taste of Indonesia. Signature Taste of Indonesia. Signature Taste of Indonesia dengan Indonesia Spicing the World itu sama. Linear lah ya. Linear. Segaris. Signature Taste of Indonesia. Kalau diterjemahkan maksudnya mau apa tuh? Ya rasa Indonesia yang ini loh, Indonesia tuh ini rasanya gitu ya. Ya, kita pengen memperkenalkan Indonesia dari sebongkah rendang. Sepotong rendang itu bisa membicarakan Indonesia. Ini apa sih? Rendang? Ini pasta, ini bumbu. Ini pasta. Spicing the World bisa dengan cara ini. Kirim kemana-mana tanpa daging. Jadi sekarang varian yang dijual kan rendang banyak sekali tuh. Banyak. Kita pakai sistem ya guru ekonomi bilang lebih baik kamu stok 10 kilo satu produk daripada 10 produk masing-masing 1 kilo. Jadi kita Pareto Bang Oksan. Kita bisa bikin ya varian rendang itu banyak banget yang kita bisa bikin insya Allah ya. Cuman yang kita bikin adalah yang orang mau beli atau yang sudah ada pembelinya. Ya kalau misalnya ada yang minta bikin rendang ayam, kita belum punya rendang ayam, ya kita bikin. Asal bikinnya 1 ton misalnya. Minimal 10 kilo sih, kalau sekarang masih 10 kilo kita bikinkan. Jadi dan kita juga kadang ini juga sih, kadang ada juga orang bilang kamu kok nggak fokus sih. Fokus masak rendang. Betul. Ya cuman menjualnya itu dengan berbagai macam cara kan. Kadang kita jual dengan kemasan, kadang kita jual dengan bentuk catering. Artinya ada pesta yang mereka ribet. Kalau di Padang kan ribet masak rendang Bang. Iya. Masak rendang sendiri itu kalau di kampung-kampung 9 jam ya? Iya rame-rame banget gitu. Dan orang akhirnya kita bilang ya udah masak di kita aja. Jadi orang-orang Barale itu kadang masak di kita Bang. Iya gitu sih kan. Merendang juga fokusnya. Kecuali kalau kami tiba-tiba balik terus kami bikin sup gitu kan. Dia lari baru nggak fokus. DNA-nya kan masih rendah. Ya, DNA masih rendah. Jadi bukan sekadar palu gada. Bukan palu gada. Nah, terus juga ini pasta. Ini pasta kok nggak rendang lagi pasta kan? Kan jadi pasta dulu baru dia jadi rendang. Gitu-gitu aja sih. Pasta tuh statusnya kayak kalio gitu ya? Di atas. Bisa kan mungkin orang lihat kalio sih Bang Usan, tapi menurut kita nggak kalio sih. Jadi tahap rendang itu kan sampai kadar airnya udah sangat kecil, sedikit. Sangat sedikit.
sebelum menuju rendang itu ada tahapan namanya kalio ya. Itu masih Gulai. berkuah gitu. Gulai yang paling encer, habis gulai itu kalio baru rendang. Dan kalio itu nggak tahan lama ya, Gak tahan 3 hari udah busuk. 3 hari. Sedangkan kalau rendang bisa berapa? Ya kalau misal rendang tuh kering banget, kadar airnya udah turun banget, itu untuk rendang zaman dulu itu 3 bulan. Bayangin aja dari Sumatera Barat ke Mekah gitu, naik kapal. Naik kapal. Zaman dulu naik haji kan masih kapal ya. Masih kapal gitu tahan gitu. Dan itu ya kapan pula nggak usah rendang di kapal kan nggak mungkin ya nggak usah. Jadi mah harus tahan sampai di sana gitu maksudnya gitu. Ya, zaman saya kuliah dulu itu di lemari itu paling bawah rendang suwir tuh. Jadi saking rendang itu ada terus di rumah ya. Sampai kita semua tuh 4 bersaudara itu bosen. Jadi rendang itu kita makan kalau nggak ada makanan lain. Betul. Itu saking suplainya tuh tersedia berlimpah. Dan iya kita juga sekarang di rendang kan rendang mulu. Jadi teman-teman saya kalau ke rumah ada rendang, wah. Ya tapi bagi kita rendang. Aduh, ya udah makan aja gitu. Banyak kan, ada yang daging, ada yang suwir gitu iya, kan, banyak macam-macam. banget kan. Tapi sebenarnya bagi kita ya itu sebagai, kalau ada sih dari rendang tuh yang paling suka tuh bumbunya. Bumbunya itu yang dibalurin pakai nasi aja udah enak sih. Iya, gitu, iya, gitu. iya. Jadi buat anak kos ya, ini modal ini doang nih bisa buat hidup. Bener. Zaman ngekos dulu itu kan nasi, ini paket hemat zaman dulu ya, tahun 2000-an tuh, nasi, gorengan, ini kalau duitnya lagi seuprit-uprit ya, nasi, gorengan 2, sisanya udah kuah. Iya. Gitu. Nah, dengan Bang Ade ini bikin pastanya berarti kan bisa dimodifikasi, dicampur Ya. dengan semua kan. Mie, bikin pakai mie, nasi goreng. bisa ya. Terus buat bakar-bakaran juga boleh, bikin sate. Spaghetti juga nanti udah matang spaghettinya tambahin ini juga jadi enak. Ini segini berapa gram? 250 gram Bang. Kalau kita campur sama daging Kalau bisa. jadi rendang jadi 500 gram rendangnya. Oke, 1:2 lah ya jadinya ya. Dan ini awet berapa lama? Kalau yang sekarang teknologinya kita belum punya, jadi masih harus di freezer. Kalau teknologi udah punya bisa tahan setahun 2 tahun. Selama di freezer? Selama di freezer 2 tahun boleh. Oke. Asal lampunya nggak mati. Kalau nggak punya freezer berarti berapa lama tuh kira-kira? Sebulan? Paling Nggak sebulan pernah Bang, sebulan. Kita masih ada stoknya sebulan, dari sebulan lalu masih bagus. Itu di luar ya? Di luar, karena kita vakum, setelah kita vakum kita kukus. Oke. Kita autoclave.